Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Allah kasihi, selamat bertemu kembali mengikuti ibadah online dari GKP Jemaat Rangkas Bitung yang akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangen. Liturgos akan dibawakan oleh Ibu Penatua Dewi Rina. Pagi ini kita akan memakai tata kebaktian minggu pertama sesudah Pentakosta dengan tema Dengan Kuasa Tuhan Jadi Pekabar Kabar Baik. Mari kita mulai kebaktian ini. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari PKJ 2. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, kita teguhkan kebaktian kita pagi ini dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa
Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing pada minggu pertama ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi bersyukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita bersatu hati dalam doa syukur, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa boleh mengasihi satu dengan yang lain, dan terlebih mengasihi Engkau. Berkati dan kuduskanlah ibadah kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua agar dengan penuh kesungguhan kami melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Adapun manusia harinya bagai rumput, bagai bunga-bunga di padang, demikian
Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita, secara bersama-sama diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuh-Nya oleh darah-Nya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
jika kau dengar, bukalah pintu bagiku. Ku akan masuk di rumahmu. Aku datang masuk di rumahmu. Aku datang makan bersamamu, dan engkau diam bersamaku. Bersamaku selamanya. Dengarlah suara Yesus, bukalah pintu, bersambutlah, jangan berdalih, siapkan jiwa ragamu. Sambutlah Dia, Raja mulia. Dia baik, penuh kasih sayang. Dia lembut, penuh kemesraan. Juru selamat bagi manusia. Juru selamat manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 93. Kita akan membaca secara bersaut-sautan, dan setelah pembacaan Mazmur, kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 48. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh kerinduan untuk selalu dekat dengan-Mu. Sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan juga yang terus memperlengkapi kami serta menolong kami untuk hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu, dan juga kami terus diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam kerentanan kami diberi kemampuan dan kekuatan. Demikian juga bagi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Kiranya Roh Kudus-Mu juga yang memperlengkapi, agar firman boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Kristus, karena kami sudah siap
mendengarkan. Amin. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi virus corona ini ternyata menimbulkan begitu banyak informasi. Dan informasi-informasi ini tidak selamanya benar. Ada banyak informasi palsu atau yang kita kenal sebagai hoax mengenai obat yang disebutkan dapat mengobati atau mencegah virus corona COVID-19 ini. Salah satunya adalah konsumsi 10 siung bawang putih untuk membunuh virus corona. Tentu saja info ini adalah info yang tidak benar. Dan isu hoax lainnya disebutkan mengkonsumsi teh panas yang dicampur dengan perasan lemon dapat membunuh virus corona. Dan info ini menyatakan bahwa telah terbukti di Palestina sehingga tidak ada yang meninggal dunia akibat virus COVID-19 ini. Tapi faktanya info tersebut adalah hoax. Karena berdasarkan data yang tercatat di negara Palestina bahwa banyak kasus yang terinfeksi. Demikian juga dengan yang meninggal. Cukup banyak. Lantas bagaimana kita menyikapi informasi-informasi hoax ini yang mungkin masih akan banyak muncul. Yang harus kita lakukan agar tidak menjadi korban hoax, yang pertama adalah tidak mudah percaya. Atau berhati-hati atau meragukan terlebih dahulu informasi tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah mencari kebenaran informasi dari pihak yang bisa dipercaya. Sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti apakah informasi ini benar atau justru hoax atau informasi palsu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya dalam dunia sekular, tapi info hoax juga itu terjadi di lingkungan kehidupan umat beragama, bahkan di gereja sekalipun. Salah satu berita yang saya baca di kompas.com bahwa ada pendeta di Kamerun yang bernama Pendeta Ndifor mengklaim bisa menyembuhkan penderita virus COVID-19. Caranya dengan menumpangkan tangan ke penderita. Ada banyak jemaat atau mungkin orang-orang yang sakit corona yang datang ke gereja untuk disembuhkan.
Tapi fakta yang terjadi kemudian justru mengejutkan, bahwa pendeta Divor ini justru meninggal karena terjangkit virus corona tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah percaya, berhati-hati, atau meragukan kebenaran suatu berita. Ini tidak hanya perlu dilakukan oleh kita saat ini, tapi juga ini dilakukan oleh murid-murid Yesus. Saat mendengar kesaksian beberapa perempuan yang baru saja melihat kubur yang kosong, murid-murid Yesus tidak langsung percaya kepada perempuan-perempuan yang mengatakan tersebut. Seperti yang dituliskan di Lukas 24 ayat 11. Dan ketika sore itu Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka atau kepada murid-muridnya, murid-murid ini juga belum percaya karena girang dan masih heran. Di ayat 41. Mereka begitu girang dan terkejut melihat Tuhan mereka telah bangkit, sehingga mereka mempertanyakan penglihatan mereka sendiri. Jadi mereka tidak langsung percaya karena berita dari orang lain, daripada perempuan, tapi juga mereka tidak langsung percaya bahkan ketika mereka melihat sendiri. Beberapa saat kemudian, ketika Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya di Galilea, beberapa orang ragu-ragu. Seperti yang dituliskan oleh Matius 28 ayat 17 yang kita baca. Padahal di antara mereka ini atau murid-murid yang meragukan itu adalah murid-murid juga yang menyaksikan Yesus yang bangkit untuk pertama kalinya. 1 Korintus 15 ayat 6. Sebelum menyembahnya, mereka harus meyakinkan diri bahwa mereka tidak sedang melihat hantu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi sikap dari murid-murid ini? Seringkali kita mencela para murid-murid sebagai orang-orang yang kurang percaya. Keraguan-raguan mereka kita pahami atau kita sebut sebagai tanda kurang beriman. Tapi apakah benar seperti itu? Alkitab mencatat tentang para murid yang ragu-ragu. Dan hal ini membuktikan bahwa mereka tidak mudah dibodohi. Karena itulah kesaksian mereka lebih berbobot atau lebih bisa dipercaya. Keraguan-raguan mereka didasari oleh keinginan yang kuat untuk mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan keraguan-raguan dari murid Yesus atau keinginan mereka untuk mendapatkan bukti yang kuat, itu juga yang meyakinkan kita melalui pembacaan Alkitab yang kita baca bahwa Allah tidak ingin kita mudah tertipu. Jadi melalui keraguan-raguan, Dia hendak menumbuhkan iman yang kuat. Bahkan teguran halusnya kepada Thomas membuat ia mengucapkan pengakuan yang mantap. Ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Herb van der Lugt yang menulis renungan harian berjudul Berterima Kasih kepada Peragu menuliskan, keraguan-raguan yang jujur dapat menjadi langkah pertama menuju iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kepada murid-muridnya yang tidak mudah percaya, Yesus tidak menolak dan mempertanyakan keraguan mereka. Justru ia memilih untuk lebih mendekat kepada mereka, agar mereka melihat Yesus secara pribadi. Di ayat 17 dan ayat 18. Apa yang masih sulit untuk dipercaya mendapat pembuktian melalui kehadiran dan juga sapaan Yesus. Dan setelah itu para murid yakin sepenuhnya akan Yesus yang bangkit. Dan pada momen itulah Yesus menegaskan bahwa otoritas dan kuasa yang dimilikinya berasal dari Allah Bapa. Ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perkataan ini merupakan klaim yang memberikan keyakinan dan penguatan bahwa kuasa Yesus bukan kuasa yang masih harus dinantikan, tetapi kuasa Yesus telah ia dapatkan. Maka murid-murid mendapat jaminan di sorga dan di bumi akan kuasa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-muridnya tidak lagi meragukan kuasa Yesus. Yesus menegaskan kembali ia adalah Mesias yang mati dan yang bangkit dan yang juga kembali kepada Bapa dan akan kembali kepada kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian mereka, yaitu para murid-muridnya, yang juga membuat kita meyakini Yesus yang mati, yang bangkit, dan memberikan jaminan bagi kita sebagai orang percaya di bumi dan di sorga. Kemudian Yesus memberikan amanatnya kepada para murid, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus dengan cara pergi menjangkau mereka, membaptiskan mereka, dan mengajarkan kebenaran Tuhan kepada mereka. Dan ia menutup amanat agungnya dengan memberikan janji penyertaan kepada para murid dalam menjalankan tugas amanat agung Yesus Kristus. Saudara-saudara, perintah ini adalah perintah yang tidak mudah untuk dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Tidak mudahnya tidak selalu karena kita akan berhadapan dengan pihak lain, tapi tidak mudahnya adalah bagaimana kita menyikapinya di dalam diri kita. Kabar baik yang harus kita sampaikan tentu saja harus dimulai dari pengenalan akan firman dan penerapan dalam kehidupan kita setiap hari. Atau kita yang harus menghidupi firman itu terlebih dahulu, pengenalan dan melakukan firman itu terlebih dahulu dalam diri kita. Baru kemudian kita akan menjadi penyampai berita firman itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita menjadi pembawa kabar baik itu sendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Khususnya di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Yang pertama, kita hidup berhikmat dalam pemahaman, beriman, dan juga berakal. Kita harus menjadi orang-orang yang mempertanyakan atau yang teliti sehingga kita tidak mudah percaya tentang segala sesuatu. Kita berhikmat juga dengan beribadah melalui ibadah virtual sebagai respon kita kepada Tuhan. Tapi juga kita berhikmat
dengan terus melakukan tindakan kasih kepada sesama, yaitu beribadah di tempat masing-masing itu untuk membatasi penularan dari COVID-19 ini. Bagaimana kita tahu? Dengan akal kita, melalui informasi-informasi ilmu pengetahuan yang ada. Bapak Ibu Saudara, jadi beribadah secara virtual dari rumah itu merupakan respon kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tapi juga untuk sekaligus menunjukkan kasih kepada sesama. Dan contoh kasih yang kecil yang kita kenal sehari-hari sekarang adalah mengenakan masker. Masker, Bapak Ibu Saudara, sebagai pertanda aku mengasihi diriku. Sebagai antisipasi agar supaya saya tidak tertular. Tapi juga merupakan tanda bahwa aku mengasihimu. Yaitu antisipasi supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Dan membawa kabar baik juga kita tunjukkan dengan persahabatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membicarakan Injil tidak mudah kita lakukan terhadap mereka yang jauh atau bahkan yang memusuhi kita. Tapi akan menjadi hal yang biasa dalam hubungan persahabatan. Tentu saja persahabatan ini adalah persahabatan yang tulus, di mana kita dalam perbedaan akan saling mengenal, mempercakapkan, dan perjumpaan ini saya percaya akan menghasilkan pemahaman yang membawa kebaikan bersama. Perjumpaan di mana kita menginformasikan dan juga meneladankan akan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak cara lain di mana kita membawa kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan Gereja Kristen Pasundan juga sudah merumuskan dalam visi, yaitu menjadi gereja bagi sesama. Dan seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa tidak mudah untuk membawa kabar baik. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, Yesus memberi kekuatan kepada kita. Melalui pesan bahwa kita tidak perlu ragu. Ia pasti akan menyertai umatnya. Penyertaan Tuhan tidak hanya kita rasakan ketika dalam kondisi senang atau sedih saja. Penyertaan Tuhan tidak hanya di masa lalu dan masa kini saja. Namun penyertaan itu akan melingkupi masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Di bumi dan juga di sorga nanti. Untuk itu, mari kita menjadi pewarta kabar baik ini. Tanpa keraguan atau tanpa ketakutan, karena apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan Yesus yaitu melalui Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghadapinya. Teruslah menjadi pembawa kabar baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun demikian kita akan mendengarkan nats yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami, yang kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan dengan baik, demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahannya. Terima kasih ya Tuhan, meski kami sedang berada di tengah pandemi ini, Tuhan selalu yang memberi sukacita buat kami dapat memberikan persembahan ini. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan bersama-sama merendahkan diri, kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa penuh kasih, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu pada kami terus-menerus sebagai individu, keluarga, dan persekutuan. Kembali lagi, kami mendoakan keluarga-keluarga jemaat, simpatisan, dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Penyertaan-Mu yang akan memampukan kami menghidupi iman kami, membawa kabar baik
bagi sesama. Sertai kami para orang tua dalam mendidik, menjadi teladan bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Tuhan beri kami kesehatan, sukacita, dan kecukupan melalui pekerjaan dan usaha kami. Anak-anak kami yang sedang studi dan akan melakukan ujian akhir semester, Tuhan tolong beri ketekunan belajar dan konsentrasi dalam ujian yang diikuti. Kami berdoa untuk penata layanan dapat terus berlangsung dan Tuhan menolong para pelayan melayani termasuk dengan model-model atau cara-cara yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan biarlah pelayanan kami ini juga dapat menjangkau semakin banyak orang. Kami terus berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19, untuk tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk ODP, PDP, dan mereka yang positif COVID-19. Tuhan kiranya yang memulihkan, menguatkan, baik fisik, psikis, dan juga spiritual. Dan Tuhan juga yang menolong usaha-usaha yang sedang dilakukan melalui para ilmuwan yang menemukan, membuat vaksin COVID-19 bisa tersedia luas, dan itu juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk menghentikan pandemi ini. Ya Tuhan, tolong pemerintah kami, baik di pusat dan di daerah. Dan kiranya hikmat Tuhan karuniakan, kebijaksanaan Tuhan berikan, agar pemerintah kami bisa merencanakan, memutuskan, dan mengelola negara ini, dan mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan tolong rencana kehidupan normal baru atau new normal dapat membuat aktivitas sosial, ekonomi, agama dapat kembali berlangsung dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Mampukan kami juga sebagai jemaat dan sebagai anggota masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sebagai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan bersama. Tuhan sertai saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena masalah ekonomi, karena konflik, atau karena sebab-sebab yang lain. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami bisa menghadapi, melewati, dan juga mendapat jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami rasakan. Kami juga mau bersukacita bersama saudara-saudara kami yang Tuhan berkati, baik secara materi dan juga usia yang bertambah selama 1 minggu berjalan. Biarlah kami juga mensyukuri setiap berkat dari Tuhan ini dengan hidup menjadi saluran kasih bagi sesama dan dengan hidup menjadi pewarta kasih itu bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Seluruh doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini lanjutkanlah ibadah dalam kehidupan keseharian kita dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.